Sesuai judul, hari ini aku akan mereview keyboard wireless dari Dareo yang menggunakan switch low profile. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Packagingnya ini berwarna putih dengan strip orange. Pada bagian depan boxnya diberikan foto dari keyboardnya, serta fitur-fitur singkat dari Dareo EK868. Pada bagian belakang boxnya diberikan foto dari dua varian warna Dareo EK868, serta penjelasan dari fitur pada keyboard ini. Pada paket pembeliannya, kalian hanya mendapatkan USB Type-C cable serta manual book saja. Sekarang kita bahas produknya. Desain dari keyboard ini terbilang mewah, dengan logo Dareo di bagian kiri atas yang samar-samar. Keycaps-nya berwarna putih dengan beberapa keycaps berwarna biru, yaitu pada Enter dan Arrow. Pada keycaps-nya juga diberikan legend kombinasi function untuk multimedia dan untuk mengatur kecerahan dari LED-nya. Untuk kualitas keycaps-nya ini cukup bagus walau sedikit bleeding dalam keadaan ruangan low light. Ya wajar sih keycaps-nya dibuat setipis mungkin karena ini adalah keyboard low profile. Untuk LED-nya, keyboard ini hanya memiliki satu pilihan warna yaitu Ice Blue. Menurut aku sih warna LED-nya ini cocok banget dengan keyboardnya. Pada bagian bawah hanya ada rubber feet serta tutorial untuk mengkoneksikan keyboard ini ke PC, laptop, atau smartphone kalian. Karena keyboard ini sudah support multi-platform menggunakan Bluetooth 5.0. Keyboard ini juga support platform Mac. Jadi buat kalian pengguna MacBook atau iMac nggak perlu khawatir. Untuk mengubah mode dari Windows ke Mac, kalian bisa menggunakan switch yang ada di bagian depan keyboardnya. Selain itu, di bagian depannya juga diberikan switch untuk memilih 3 profil koneksi. Jadi, kalau kalian ingin mengganti koneksi seperti dari PC ke Mac, kalian tinggal pindah aja profilnya dan akan langsung terkoneksi ke device yang kalian tuju. Connect-nya pun cepet banget, padahal sepengalamanku pakai keyboard Bluetooth mechanical kadang nggak bisa connect, harus restart dulu lah, forget device, ribet deh. Tapi di keyboard ini nggak pernah ada masalah itu. Untuk delay-nya juga minim kok, walau nggak sekencang keyboard dengan koneksi dongle 2,4 GHz. Tapi aku nggak ngerasa delay sampai mengganggu sih. Kita coba tes main game FPS aja kali ya. My thanks, healer. Judgment befalls. Witness. Fire upon me! Done well. Nice job. Selain mode Bluetooth, keyboard ini bisa digunakan pada mode wired menggunakan Type-C interface. Type-C-nya ini juga bisa digunakan untuk charge keyboardnya. Sekali charge, baterai dengan kapasitas 2000 mAh-nya mampu bertahan 30 hari dalam keadaan LED menyala, serta 6 hari dalam keadaan LED mati. Build quality dari keyboardnya terbilang mantap untuk keyboard setipis ini. Apalagi top covernya menggunakan bahan metal serta bottom case berbahan ABS yang padat. Ketebalan case-nya adalah 9,8 mm dan 21 mm di tempat yang ada pendingginya. Tipis banget kan? Bahkan ketebalan keyboard ini cuma setara dengan ketebalan case dari keyboard mechanical biasa. Karena bukan cuma case-nya aja yang tipis,
Tapi switch dan keycapsnya juga menggunakan model low profile. Kalau ditanya feel-nya gimana, rasanya tuh mirip-mirip ngetik di keyboard laptop. Cuma lebih enak gitu karena menggunakan switch mechanical. Switch yang digunakan pada keyboard ini adalah brown switch low profile. Kalau dibandingkan dengan brown switch biasa, switch ini tuh feel tactile-nya lebih minim. Ya wajar sih karena travel dari switch-nya kan pendek banget. Tapi sound profile-nya enak kok. Kita langsung typing tes aja deh. Untuk stabilizernya berada di bagian atas plate-nya. Out of the box sih udah nggak terlalu rattle ya. Tapi karena stabilizernya berada di atas plate dan gak susah ngebongkarnya, jadi kita coba loop menggunakan Krytox 205 Grade 0. Siapa tahu bisa meningkatkan performanya. Overall, keyboard ini cocok buat kalian yang butuh keyboard slim dengan performa maksimal. Buat dibawa-bawa pun gak memenuhin tas dan ringan juga. Satu-satunya hal yang gak aku serak di keyboard ini adalah penempatan FN-nya yang berada di bagian kiri. Jadi suka salah pencet gitu. Mau pencet Windows jadi FN, mau pencet Alt jadi Windows. Ya gitu deh. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Vainila, terima kasih.